Selamat pagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang baik, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu saja. Oleh karena kami mendapat kesempatan untuk belajar firman Allah dan mengajar firman Allah bersama-sama. Ini adalah berkat Tuhan Allah yang luar biasa bagi kami. Oleh karena pada zaman modern ini, sebagian gerejanya, sebagian pendetanya, sebagian orang Kristennya semakin jauh dari ajaran firman-Mu. Maka mereka berpikir secara manusia, secara sekuler, apalagi mereka hanya menurut filsafat duniawi saja. Maka mereka melanggar perintah Tuhan Allah secara gampang, secara sembarangan. Kemudian mereka menajiskan nama Tuhan Allah. Oh Tuhan, hari ini juga kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Engkau menguasai hati kami dengan Roh Kudus. Maka kami bisa menyadari rencana Tuhan Allah, hati Tuhan Allah melalui pelajaran firman-Mu. Maka kami lebih sungguh-sungguh menuruti perintah Tuhan Allah, lebih sungguh-sungguh memegang firman-Mu dan melakukannya dalam pelayanan misi, dalam kehidupan sehari-hari. Maka kami memuliakan nama Tuhan Allah saja. Oh Tuhan, hari ini juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus. Maka hanya menyampaikan kebenaran firman Allah yang murni saja. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini membuka Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai 31. Mudah-mudahan hari ini selesaikan Yohanes pasal 14 ya. Langsung mulai. Membaca ayat 21 saja. Yohanes pasal 14 ayat 21 membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bagaimana kita bisa membedakan orang Kristen atau bukan orang Kristen? Banyak kali kami membedakan orang yang memegang Alkitab dan pada hari Minggu pergi ke gereja, dia adalah orang Kristen. Atau dengan mulutnya seringkali mengaku puji Tuhan. Memang kami berpikir, dia adalah orang Kristen. Tapi menurut ajaran Alkitab, yaitu ayat 21, ini menjadi salah satu bukti tentang membedakan orang Kristen atau bukan orang Kristen. Tapi betul-betul ini tidak bisa menjadi bukti yang lengkap untuk membedakan orang Kristen dan bukan orang Kristen. Menurut ayat 21, siapakah adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus? Siapakah adalah orang Kristen yang benar? Menurut ayat 21, orang yang memegang perintah Yesus dan melakukannya. Orang itu adalah orang yang mengasihi Yesus. Di sini kita perlu memperhatikan perintahnya, perintah Yesus. Ayat 15 juga. Coba membaca Yohanes pasal 14 ayat 15. Langsung membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kemudian ayat 21 sudah membaca. Kemudian Yohanes pasal 15 ayat 10. Membaca bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 10. 1, 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku,
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kalau itu di sini perintah itu apa? Perintah itu berarti apa? Perintah itu menunjukkan 15, Yohanes pasal 15 ayat 12. Yaitu perintah itu berarti kita saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Yohanes pasal 15 ayat 12 membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita mengasihi orang yang lain. Kita mengasihi sesama manusia. Kita mengasihi tetangga kami. Biasanya secara moral mengasihi, secara etika mengasihi, secara manusia mengasihi. Ya, betul-betul itu juga perlu. Waktu kita mengasihi orang yang lain. Tapi tingkat kasih yang lebih tinggi daripada hal-hal ini adalah apa? Yesus mengasihi kita dengan cara apa? Yesus menjadi tebusan bagi semua orang berdosa. Maka kita bisa percaya dan diselamatkan. Secara konkretnya, kita menginjili. Kita mengajar kebenaran Injil kepada orang yang lain, maka mereka diselamatkan. Mereka dilahirkan kembali secara rohani. Yaitu kita mengantar non-Kristen. Kita mengantar Kristen KTP ke surga dengan menginjili, dengan mengajar kebenaran Injil kepada mereka. Ini adalah seperti Yesus mengasihi kita. Begitu kasihnya sangat-sangat penting. Oleh karena kasih itu sudah mengandung perintahnya. Maka menurut Roma pasal 13 ayat 20, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Lebih konkretnya, siapakah adalah orang Kristen yang benar? Orang Kristen yang setia? Menurut Efesus pasal 1 ayat 15, saya langsung membaca. Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Siapakah adalah orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan Allah? Orang yang percaya dan orang yang mengasihi. Itu orang yang memiliki iman yang benar kepada Tuhan Allah dan mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Kita percaya, kita beriman. Artinya apa? Kita percaya kebenaran Injil. Jadi iman itu menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan Allah. Kemudian, mengasihi ini menunjukkan hubungan kita dengan tetangga kita. Itu kita percaya kepada Tuhan Allah dengan benar. Artinya kita bisa berhubungan dengan Tuhan Allah dengan benar. Kemudian waktu kita mengasihi sesama manusia seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita, kita bisa berhubungan dengan tetangga kita dengan benar. Menurut 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6, saya membaca. Setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu. Jadi menurut Kolose pasal 1 ayat 4, menurut Efesus pasal 1 ayat 5, menurut 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6, dan Filemon pasal 1 ayat 5. Filemon pasal 1 ayat 5 saya juga membaca. Aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Siapa adalah orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan Allah? Orang yang memiliki iman
kepada Tuhan Yesus dan mengasihi sesamamu manusia seperti Yesus telah mengasihi kita melalui tebusan, melalui menjadi tebusan bagi kita. Jadi iman dan kasih sama seperti bagian depan dan bagian belakang dari koin. Iman dan kasih sama seperti dua sayap dari burungnya. Misalnya, saya percaya tapi tidak mengasihi, atau saya mengasihi tapi tidak percaya, ini tidak benar. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 3, cerita tentang 7 gereja yang mewakili semua gereja modern ini juga. Kepada gereja Efesus, mencela seperti ini. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, maka aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya. Kalau itu pada zaman modern ini, bagaimana Tuhan Allah berbicara kepada gereja-gereja di sekarang ini? Memang saya kira Tuhan Allah kalau berbicara Tuhan Allah kepada gereja-gereja modern zaman ini, memang gereja modern ini meninggalkan kasih Tuhan Allah dan membuang iman kepada Tuhan Allah. Kemudian ayat 22 membaca, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Terhadap pertanyaan Yudas ini, Yesus menjawab, ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Pertanyaan dan jawaban terhadap pertanyaan itu saling jauh berbeda ya. Sekarang Yudas yang bukan Iskariot belum tahu, belum mengenal, belum memahami siapakah Yesus. Mengapa Yesus datang ke dunia ini? Yesus melakukan apa? Jadi sekarang dia berpikir, menurut ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Bukan kepada dunia. Sekarang ini Yudas memikirkan kemasyhuran. Jadi seperti Yudas masih rasul-rasul Yesus, memahami Yesus sebagai seperti orang Daud, Raja Daud yang berkuasa. Jadi pada zaman Yesus, orang Israel dijajah oleh kekaisaran Romawi. Maka datang Mesias. Timbul orang yang luar biasa seperti Raja Daud untuk memerdekakan orang Israel dari penjajahan kekaisaran Romawi. Jadi menurut Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6, Rasul-Rasul Yesus bertanya, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Dengan kata yang lain, kapan engkau memerdekakan orang Israel, bangsa Israel dari penjajahan kekaisaran Romawi? Tapi terhadap pertanyaan itu, Yesus menjawab. Bagaimana? Kami akan ayat 23, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Diam bersama-sama dengan dia. Jadi di sini kami akan datang kepadanya. Kami
kami dengan arti sempitnya ini menunjukkan Bapa Allah dan anaknya Yesus Kristus. Tapi dengan arti yang luas, kami menunjukkan Bapa Allah, anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini artinya apa? Allah Trinitas. Allah Trinitas datang, kemudian diam bersama-sama dengan dia, dengan kita. Wah, ini hal yang ajaib. Ini adalah hal yang hebat. Di sini kita perlu lebih konkretnya memikirkan. Diam bersama-sama dengan dia. Diam bersama-sama dengan orang percaya. Pada dasarnya di Taman Eden, Adam yang mewakili manusia melanggar perintah Tuhan Allah, maka berbuat dosa. Oleh sebab itu, manusia terpisah dari Tuhan Allah. Hubungan manusia dengan Tuhan Allah terputus. Kemudian waktu bangsa Israel sampai di Gunung Sinai dan Tuhan Allah turun ke atas Gunung Sinai, Tuhan Allah membuat batasan di antara bangsa Israel dan Tuhan Allah. Maka orang Israel lewat batasan itu mereka dibunuh. Kemudian kemah suci, bait suci terdiri dari dua bagian, yaitu tempat kudus, tempat maha kudus. Di antara tempat kudus dan tempat maha kudus ada batasan. Itu adalah tabir ya, tabir. Tapi Yesus datang untuk menjadi bagi banyak orang, yaitu Yesus memikul segala dosa kita, kemudian disalibkan di atas kayu salib untuk membayar harganya terhadap dosa-dosa kita sebagai pengganti kita. Itu melalui tubusan Yesus Kristus, kita bisa datang kepada Tuhan Allah. Di atas kayu salib secara akhirnya Yesus berkata, sudah selesai. Tuhan Allah merencanakan rencana keselamatan Tuhan Allah yang mutlak untuk orang berdosa. Kemudian anaknya Yesus Kristus langsung melakukan rencana keselamatan Tuhan Allah melalui menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian Roh Kudus datang untuk bersaksi tentang pekerjaan Yesus yang sudah dilakukan di atas kayu salib dengan menebus dosa-dosa kita. Maka waktu Yesus secara terakhirnya berkata, sudah selesai, pada saat itu tabir dari bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Yaitu batasan antara tempat kudus dan tempat maha kudus sudah terbuka, sudah bongkar. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus bisa datang kepada Tuhan Allah. Dengan kata yang lain, Roh Allah mulai berdiam di dalam kita. Roh Allah berdiam bersama-sama dengan kita. Ini artinya kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 17. Ayat 17 membaca lagi, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Melalui tubusan Yesus Kristus, semua orang yang percaya kepada Yesus, semua orang yang percaya tubusan Yesus yang dilakukan di atas kayu salib menjadi dibenarkan. Kemudian Yesus menjadi tubusan bagi banyak orang, yaitu Yesus dihukum oleh Tuhan Allah
sebagai orang berdosa oleh karena memikul segala dosa manusia. Tuhan Allah membuktikan bahwa Tuhan Allah adalah benar. Tentang itu Paulus berkata dalam Roma pasal 3 ayat 26. Menurut Roma pasal 3 ayat 26, saya langsung membaca. Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian menurut 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus berdiam di dalam kita bersama-sama. Fakta ini akan disempurnakan setelah Yesus datang kembali. Kita membaca Wahyu pasal 21 ayat 3. Wahyu pasal 21 ayat 3. Wahyu pasal 21 ayat 3. Kita membaca bersama-sama. Sudah dapat? Oke. Lalu 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Amin. Maka Paulusnya bertanya kepada anggota jemaat di gereja Korintus. Menurut 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Apakah saudara-saudara sudah menghafalnya? Mari kita menghafal bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Kalau Tuhan Allah, Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus tidak pergi kepada Bapa, dengan kata yang lain, kalau Yesus tidak disalibkan di atas kayu salib, kemudian tidak ada kebangkitan lagi di antara orang mati. Memang Roh Allah, Kristus, Roh Kristus, Roh Kudus berdiam di dalam kita bersama-sama. Memang itu menjadi hal yang mustahil. Kalau sekarang kita mau bertemu dengan Yesus, mau berbicara dengan Yesus, mau berdialog dengan Yesus, kita semuanya langsung pergi ke Yerusalem dengan pesawat. Tapi Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, yang percaya kepada Yesus, tidak meninggalkan kita, senantiasa didampingi, senantiasa sebagai penolong, sebagai juru bicara, sebagai counselor, sebagai pengacara, menolong kita, membantu kita, mengantar kita, membimbing kita, menguatkan kita, menghasilkan buah yang baik melalui kita. Ini hal yang luar biasa. Kemudian ayat 24. 24, barang siapa? Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Di sini kita perlu memikirkan dengan baik. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Di sini kita perlu memikirkannya.
Mengapa tidak menuruti firman Allah? Oleh karena tidak percaya firman Allah itu. Ada contohnya, di Taman Eden. Tuhan Allah mengadakan perjanjian dengan Adam dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Di Taman Eden ini boleh makan semua macam buahnya, tapi enggak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Kalau makan, pastilah kamu akan mati. Ini perjanjian Tuhan Allah dengan Adam. Tapi waktu ularnya mencobai dia, langsung melanggar perintah Tuhan Allah. Langsung melanggar perjanjian Tuhan Allah dengan Adam. Oleh karena apa? Tidak percaya. Mengapa tidak menuruti perintah Tuhan Allah? Oleh karena tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Oleh karena tidak mengasihi. Contoh, di sini ada anak nakal. Senantiasa menimbulkan persoalan di kampung itu. Walaupun mamanya berbicara tidak mendengar suaranya. Walaupun mamanya memberi nasihat, dia tidak menuruti nasihat mamanya. Mengapa tidak menuruti perintah mama? Oleh karena tidak mengasihi. Coba memikirkan lebih konkretnya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Kalau begitu, kita perlu mengasihi. Mengapa dia tidak mengasihi? Oleh karena tidak mengenal kasih. Mengapa tidak mendengar suara mama? Oleh karena tidak mengasihi mama. Mengapa tidak mengenal mama? Kita bisa bertanya seperti ini. Mengapa tidak mengasihi? Oleh karena tidak mengenal kasih. Mengapa dia tidak mengenal kasih? Tentang mama? Tentang Tuhan Allah ya. Sekarang kita berbicara di antara kita dan Tuhan Allah. Mengapa kita tidak mengasihi Tuhan Allah? Oleh karena kami masih belum mengenal kasih Tuhan Allah. Mengapa kita masih belum mengenal kasih Tuhan Allah yang luar biasa? Oleh karena masih belum mengenal Injil yang murni. Mengapa masih belum mengenal Injil murni? Oleh karena tidak ada orang yang mengajar atau tidak belajar. Bagaimana kita mengenal kasih Tuhan Allah yang mendalam? Kemudian pasti reaksi dengan menuruti perintah Tuhan Allah melalui mengenal Injil yang murni. Melalui belajar kebenaran Injil yang murni, kita bisa menyadari kasih karunia Tuhan Allah yang luar biasa. Kita semakin mengenal kasih Yesus yang sudah lihatkan di atas kayu salib dengan berdarah secara mendalam. Maka pada waktu itu kita pasti reaksi. Semakin belajar Injil yang murni dalam pekerjaan Roh Kudus, kita semakin mengenal kasih Yesus mendalam. Kita semakin menyadari kasih karunia Tuhan Allah mendalam. Pada waktu itu pasti reaksi terhadap kasih karunia Tuhan Allah, pasti reaksi terhadap kasih Yesus. Dengan cara apa? Bagaimana kita reaksi terhadap kasih Yesus? Dengan menuruti perintah Tuhan Allah. Orang yang mengenal kasih Yesus, orang yang mengalami kasih karunia Tuhan Allah yang luar biasa, dengan sukarela, dengan sukacita mulai
menuruti perintah Tuhan Allah. Mereka dengan sukacita, dengan sukarela mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan Allah. Amin. Jadi iman menuruti, kemudian apa? Ini satu. Iman dan menurutinya ini satu. Kita harus memahami dengan baik. Maka kita percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama, kita perlu saling mengasihi. Ini normal. Tapi di antara kita kadang-kadang apa? Saling iri hati, saling membenci, saling menghujat, saling mencela. Ini artinya apa? Kita tidak mengasihi Tuhan Allah. Kita tidak menuruti perintah Tuhan Allah. Pada dasarnya, orang itu masih belum mengenal Injil yang murni. Masih belum menyadari kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi dirinya sendiri. Masih belum menyadari kasih karunia Tuhan Allah yang luar biasa bagi dirinya sendiri. Kemudian ayat 25 sampai 31. Membaca 25, 26 saja ya. Membaca Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Yohanes pasal 14, pasal 15, pasal 16 mengajar tentang intisari ajaran Roh Kudus yang benar. Jadi kita banyak memperhatikan Yohanes pasal 14, 15, 16 untuk belajar, untuk memahami intisari ajaran Roh Kudus dengan baik. Menurut perjanjian lama, sudah diadakan 2 perjanjian. Yang pertama, Tuhan Allah mengirim Mesias. Yang keduanya, Tuhan Allah mengirim Roh Kudus. Kemudian, Mesias dan Roh Kudusnya tidak bisa terpisah, yaitu Kristus sebagai Mesias lebih dahulu datang untuk melakukan rencana keselamatan Tuhan Allah yang mutlak bagi orang berdosa. Kemudian, setelah itu Roh Kudus datang untuk bersaksi tentang pekerjaan Yesus yang dilakukan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi menurut teks hari ini, ayat 20a, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dalam namaku. Kemudian, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini, dalam namaku. Ini artinya apa? Roh Kudus datang di dalam nama Yesus. Dalam namaku. Yesus ya. Jadi Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Ini artinya apa? Roh Kudus datang sebagai pengganti Kristus. Yesus pergi kepada Bapa, kemudian Tuhan Allah mengutus
Roh Kudus. Setelah Yesus datang kepada Tuhan Allah. Oke? Jadi di dalam Yesus Roh Kudus datang, artinya Roh Kudus datang sebagai pengganti Yesus Kristus. Kemudian Yohanes pasal 5 ayat 43. Yohanes pasal 5 ayat 43 membaca, saya langsung membaca, Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Aku datang, Yesus datang dalam nama Bapa-Ku. Kristus datang dalam nama Bapa. Roh Kudus datang dalam nama Kristus, yaitu Roh Kudus datang sebagai pengganti Yesus Kristus. Kalau begitu, di sini kita perlu bertanya, mengapa Roh Kudus datang sebagai pengganti Yesus Kristus? Di sini ayat 26b. Coba ya. Langsung membaca lagi. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yaitu apa? Mengapa Roh Kudus datang? Untuk mengajarkan, untuk mengingatkannya. Rencana keselamatan Tuhan Allah bagi orang berdosa direncanakan oleh Tuhan Allah. Kemudian dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi penebusan untuk menebus segala dosa manusia adalah tugas Yesus Kristus. Kemudian Yesus memikul segala dosa kita, kemudian menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini hal yang sudah dilakukan oleh Yesus untuk keselamatan kita. Jadi Roh Kudusnya datang untuk bersaksi tentang pekerjaan Yesus yang sudah dilakukan di atas kayu salib. Jadi Roh Kudus mengajarkan dan Roh Kudus mengingatkan. Kalau itu secara konkretnya, Roh Kudus mengajar apa? Roh Kudus mengajarkan artinya Roh Kudus bersaksi tentang kebenaran Injil yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kemudian membuat mereka percaya kepada Yesus. Roh Kudus mengajarkan artinya Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Maka kita menjadi percaya kepada Yesus. Amin. Kemudian mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan kebenaran Injil. Maka kita hidup sesuai dengan ajaran Injil. Ini artinya mengingatkan. Mengingatkan artinya Roh Kudus membimbing kita agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus artinya apa? Pikiran kita, hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Kemudian ayat 27 membaca ayat 27. Membaca bersama-sama ayat 27. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Menurut Yohanes pasal 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah hatimu. Kemudian berbicara apa?
percaya. Kemudian ayat 27, damai sejahtera ya, damai sejahtera. Jadi Yohanes pasal 14 ayat 1 berbicara percaya. Kemudian jangan gelisah. Dengan kata yang lain, kalau kamu percaya kepada Allah dan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, kamu menjadi tidak usah gelisah hatimu. Kemudian, kalau kamu percaya dengan sungguh-sungguh, kamu bisa menikmati damai sejahtera. Jadi, dari percaya pindah ke damai sejahtera. Ini artinya apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan Allah, kalau kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, pasti kita bisa mendapat damai sejahtera dari Tuhan Allah daripada dari dunia. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah, damai sejahtera yang berasal dari dunia jauh berbeda. Damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, ini hanya damai sejahtera yang terbatas saja. Kondisinya baik. Pekerjaannya dijalankan dengan baik. Kemudian mencari banyak uang. Dalam kondisi yang baik bisa menikmati damai sejahtera. Tapi waktu penyakit, kankernya dia menderita. Atau dia menjadi bangkrut. Maka suatu hari tiba-tiba menjadi seperti pengemis. Kemudian, walaupun dia berusaha menjalankan bisnisnya dengan sungguh-sungguh pun, tapi ada banyak masalah kesulitan. Pada waktu itu, damai sejahtera yang diberikan oleh dunia hilang. Hanya khawatir saja. Hanya bergelisah dalam hati saja. Hanya putus asa saja. Hanya kecewa saja. Tapi damai sejahtera yang diberikan oleh Bapa, kondisi apapun, di tempat apapun, senantiasa merasa damai sejahtera. Itu stabil ya, stabil. Kalau itu damai sejahteranya secara otomatis diberikan kepada kita. Damai sejahteranya berkaitan dengan pikiran. Ayat 26. Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi damai sejahteranya terkaitan dengan pikirannya. Pikiran. Kemudian pikiran itu berkaitan dengan firman Allah. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi secara singkatnya, waktu kita meditasi firman Allah, kita bisa mendapat damai sejahtera. Waktu kita membaca dan meditasi firman Allah dengan sungguh-sungguh, damai sejahtera yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Amin. Kadang-kadang saudara-saudara menjadi khawatir, menjadi gelisah, putus asa, kecewa, khawatir, bimbang-bimbang, goyang-goyang. Pada waktu itu bagaimana mengatasinya? Mulai membaca kebenaran firman Allah dan meditasinya. Pada waktu itu Tuhan Allah memberikan damai sejahtera yang stabil. Pada zaman modern ini, sebagian Kristen, sebagian gerejanya, sebagian hamba Tuhannya semakin jauh dari ajaran firman Allah. Oleh karena apa? Mengabaikan Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis. Tidak menerima, tidak percaya, tidak yakin bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Oleh karena diilhamkan oleh Roh Allah. Maka semakin jauh Alkitab. Dengan kata yang lain, semakin tidak membaca Alkitab.
Apalagi tidak meditasi firman Allah, maka di dalam hatinya penuh dengan gelisah, penuh dengan khawatir. Walaupun mencari banyak uang, tapi setiap malam tidak bisa tidur oleh karena terlalu banyak ada khawatir. Kemudian ayat 28. Saya membaca dulu ayat 28. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Di sini kita perlu memperhatikan, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Murid-murid Yesus akan tentu bersukacita oleh karena Yesus pergi kepada Bapa. Mengapa mereka tentu akan bersukacita? Memang ada dua alasannya. Di tempat ini murid-murid Yesus akan mengerti tentang Yesus pergi kepada Bapa. Yang pertama, mengapa murid-murid Yesus tentu akan bersukacita oleh karena Yesus pergi kepada Bapa. Yang pertama, pintu untuk datang kepada Tuhan Allah terbuka melalui Yesus pergi kepada Bapa. Yesus pernah berbicara, Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran hidup. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa tidak melalui Yesus. Oke. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, kemudian pintu untuk datang kepada Bapa terbuka, maka mereka bisa tentu akan bersukacita. Kemudian setelah itu, sebagai pengganti Yesus Kristus, Tuhan Allah mengutus Roh Kudus. Kemudian mulai berdiam di dalam mereka bersama-sama. Kalau Yesus tidak pergi kepada Bapa, dengan kata yang lain, Yesus tidak memikul salib, tidak memikul segala dosa kita, Yesus tidak disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian Yesus belum pernah dibangkitkan lagi di antara orang mati. Yesus, Roh Kudus, Tuhan Allah berdiam di dalam kita bersama-sama. Ini menjadi hal yang mustahil. Apalagi tadi sudah pernah bicara, kalau kita mau bertemu dengan Yesus, mau berbicara dengan Yesus, kita harus pergi ke Yerusalem. Wah, ini hal yang terlalu susah. Kemudian, dengan pasti, jalan keselamatan, pintu keselamatan masih belum terbuka. Oleh karena manusia sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah dosa manusia sendiri. Maka Yesus untuk menjadi tebusan bagi orang berdosa. Menurut Filipi pasal 2 ayat 7, Kristus, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Ini adalah kasih Yesus. Ini adalah kasih karunia Tuhan Allah bagi kita. Kemudian ayat 29. Membaca 29. Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Ini berarti apa? Sampai saat ini, Rasul-Rasul Yesus masih belum mengenal Yesus dengan baik,
dengan benar. Siapakah Yesus? Mengapa Yesus datang ke dunia ini? Dengan kata yang lain, Yesus melakukan apa untuk kita? Sebelum Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, rasul-rasul Yesus masih belum mengenal dengan baik tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Roh Kudus diutus lagi. Setelah mereka mengalami pekerjaan Roh Kudus, setelah mereka dibaptis dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, mereka bisa menyadari, mereka bisa percaya, mereka bisa yakin tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Kemudian Roh Kudus diutus oleh Tuhan Allah dan berdiam di dalam orang percaya. Maka pelayanan misi yang dilakukan oleh murid-murid Yesus di dalam 4 kitab Injil, yaitu sebelum Pentakosta. Kemudian pelayanan misi yang dilakukan oleh rasul-rasul Yesus di dalam Kisah Para Rasul setelah Pentakosta. Jauh-jauh berbeda. Walaupun sudah mendapat disiplin oleh Yesus selama 3,5 tahun, tapi rasul-rasul Yesus masih belum yakin, masih belum percaya kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Roh Kudus datang. Tapi setelah Pentakosta, setelah mereka mengalami pekerjaan Roh Kudus, mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka mata rohani terbuka. Sehingga mereka bisa percaya, bisa memahami, bisa mengenal, bisa yakin mengapa Yesus datang. Yesus melakukan apa untuk mereka. Jadi mereka menjadi berubah. Mereka menjadi ciptaan yang baru. Akhirnya mereka mati syahid untuk kerajaan Allah. Sambil mendisiplin saudara-saudara, sambil mengajari Injil kepada saudara-saudara, saya juga kadang-kadang saya pribadi berdoa syafar untuk saudara-saudara. Untuk siapa? Secara teorinya, pintar menjelaskan firman Allah. Kelihatannya sudah mengenal firman Allah dengan baik. Tapi di antara mereka, sebagian orangnya masih belum mengalami pekerjaan Roh Kudus. Masih belum dibaptis dengan Roh Kudus. Walaupun sekarang belajar teologi atau belum belajar teologi. Oleh karena apa? Saya senantiasa merasa dia dengan bulu saja pintar berbicara. Dia secara teori saja pintar menjelaskan. Oke. Jadi kita perlu memperhatikan pelayanan rasul-rasul Yesus sebelum Pentakosta, setelah Pentakosta. Sebelum mengalami pekerjaan Roh Kudus, setelah mengalami pekerjaan Roh Kudus. Itu pelayanan misi yang dilakukan oleh rasul-rasul Yesus di dalam 4 kitab Injil. Kemudian pelayanan misi yang dilakukan oleh murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus di dalam Kisah Para Rasul. Jauh berbeda. Yang mana membedakan pelayanan mereka begitu luar biasa? Oleh karena apa? Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Pekerjaan Roh Kudus setelah Pentakosta. Kita harus memahami dengan baik. Kemudian ayat 30 sampai 31. Saya membaca 30 sampai 31. 1, 2, 3. Tidak panjang lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini.
di sini penguasa dunia ini menunjukkan iblis. Menunjukkan setan. Ayat 30b. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Waktu pengikut Yesus, waktu rasul-rasul Yesus disalibkan di atas kayu salib, mereka terlalu kecewa, putus asa. Apalagi sebelum disalibkan, Yesus pernah berbicara tentang kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi rasul-rasul Yesus tidak percaya. Oleh karena apa? Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka lari. Kemudian di halaman Kayafas, Petrus pernah menyangkal 3 kali Yesus sebagai Mesias, sebagai murid Yesus. Pada waktu itu mereka memang berpikir bahwa Yesus terlalu lemah, tidak kuat, tidak mengalahkan serangan iblis, maka dia disalibkan di atas kayu salib. Kita sekarang perlu bertanya, Yesus terlalu lemah, maka dia harus diserang oleh iblis, maka dia harus disalibkan di atas kayu salib dan harus mati? Itu adalah apa? Terjadi di dalam rencana Tuhan Allah. Rencana Tuhan Allah. Maka menurut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Saya membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Dia yang diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ini adalah isi khotbah Petrus. Waktu Petrus berkhotbah setelah Pentakosta, dia bicara begini. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Yaitu Yesus disalibkan di atas kayu salib dan mati. Ini menunjukkan Yesus terlalu lemah, maka dikalahkan oleh setan sehingga dia disalibkan. No. Yesus disalibkan di atas kayu salib. Ini terjadi di dalam rencana Tuhan Allah, di dalam maksud Tuhan Allah yang mutlak untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Sampai saat ini kita belajar Yohanes pasal 14 ayat panjang. Tapi secara singkatnya kita perlu ringkasannya. Setelah Yesus pergi kepada Bapa sebagai pengganti Yesus, Tuhan Allah mengutus Roh Kudus kepada kita. Maka walaupun kita berkumpul di atas nama Yesus, 2 orang, 3 orang pun Roh Kudus menyertai kita. Kemudian, kadang-kadang kita merasa terasing. Kita merasa terpencil. Tapi kita bukan sendiri saja. Oleh karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menjadi bait Allah yang Roh Kudus berdiam. Kemudian, kita menjadi satu roh dengan Tuhan Allah. Maka waktu orang kudus beribadah kepada Tuhan Allah, kemuliaan Tuhan Allah dipenuhi di antara mereka. Kemudian Tuhan Allah tidak meninggalkan kita sama seperti yatim piatu. Tuhan Yesus memanggil kita sebagai anak-anakku. Ini menunjukkan hubungan antara mama dan anak-anak yang dikasih. Kita bukan sendiri saja.
senantiasa Roh Kudus menyertai kita, senantiasa membimbing kita, maka kita tidak lemah. Waktu kita menginjili, waktu kita mengajari Injil, sebenarnya kita dipakai oleh Roh Kudus untuk kerajaan Allah. Amin. Waktu kita diutus ke kampung untuk melakukan misi, dengan menginjili, dengan mengajari Injil, itu adalah apa? Kita dipakai oleh Roh Kudus sebagai alat untuk memperluaskan kerajaan surga. Kita dipakai oleh Roh Kudus. Amin. Nah, tentang itu Paulusnya sudah pernah bicara. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Coba 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Halamannya 360. Menurut Alkitab saya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Kita membaca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Sudah? Nah, 1, 2, 3. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Oke? Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan apa? Kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Amin. Dengan kuasa Roh Kudus kita mengajar, dengan kekuatan rohani kita menginjili, daripada kata-kata manusia yang indah, dengan kata-kata manusia yang manis, atau dengan mulut saja. Jadi sebelumnya banyak berdoa. Kita bisa mempunyai banyak pengetahuan tentang Alkitab secara teori saja. Itu menjadi hal yang sia-sia. Kemudian ada cerita tentang Abraham. Saya membaca dulu Roma pasal 4 ayat 19. Kita percaya kepada Tuhan Allah dan kepada Tuhan Yesus. Percaya apa? Perjanjian Tuhan Allah. Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 19. Roma pasal 4 ayat 19 sampai 21. Saya membaca bersama-sama. Roma pasal 4 ayat 19 sampai 21. Sudah? Imannya. 1, 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham di dalam kondisi yang jelek, di dalam kondisi yang putus asa saja, kecewa saja, dia memegang perjanjian Tuhan Allah. Dia percaya perjanjian Tuhan Allah daripada melihat kondisinya, daripada melihat kondisinya atau suasana.
saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Allah berbicara melalui Yohanes pasal 14. Pertama kali, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Kita bergelisah hati kita khawatir, kita putus asa, kita kecewa, kita bimbang-bimbang, kita kurang stabil. Ini menunjukkan apa? Kurang percaya. Tidak percaya perjanjian Tuhan Allah yang teguh. Tidak percaya karakter Tuhan Allah yang baik. Amin. 자, hari ini sekian aja. Terima kasih.